Halo malam teman-teman sekalian. Ya, jumpa lagi dengan saya Eros Perwita. Jadi malam hari ini kita akan live IG lagi ya. Kebetulan saya mengundang Ko Felix dari Midas Cuan ya. Ditunggu ya teman-teman ya. Kita invite dulu. Iya. Oke. Wah, Halo, udah join nih. Halo, malam Ko Felix. malam Mbak Soros. Wah, makasih Ko Felix ini udah menyempatkan waktunya nih buat live bareng saya nih. Thank you Mas Eros sudah diundang juga. Thank you, thank you. Nah, teman-teman sekalian, pastinya teman-teman udah gak asing lagi ya dengan Ko Felix ya. Beliau ini kan founder dari Midas Cuan ya. Pasti teman-teman juga banyak yang sudah follow IG beliau dan saya pun juga follow IG beliau dan saya juga banyak mendapatkan insight nih dari postingan-postingan di IG Midas Cuan ya, terutama insight-insight dari Warren Buffett, dari Pak Lo Keng Hong yang ini juga ternyata kita dapat istilahnya semacam filosofi investasi yang mereka gunakan gitu, yang beliau-beliau gunakan ya. Jadi nambah wawasan juga buat kita. Nah, malam hari ini kita ngobrol santai aja nih, Ko Felix. Ya, Jadi kita santai aja sambil ya kita penonton kita ini kemungkinan sih paling besar ini pasti rata-rata sih masih masih pemula gitu kok. Jadi kita kita ngobrol dari perspektif kalau misalkan hmm, bagaimana seorang pemula ini dia mau investasi gitu kok ya. oke. Nah, mungkin mungkin Ko Felix sebelum sebelum kita mulai nih kok mungkin bisa cerita dikit nih kok kira-kira backgroundnya dulu seperti apa gitu, dulu kerja apa sampai akhirnya bisa masuk nih di dunia saham gitu. Eh, ya, thank you sebelumnya Mas Eros dan tim The Investor udah eh, ngundang untuk kita live. Semoga nanti live-nya bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi kalau Amin, amin. cerita cerita background sih, dulu waktu kuliah memang saya ngambilnya jurusannya finance. Sebenarnya bukan finance Hmm, tapi bisnis, tapi penjurusannya ke wealth management gitu. hmm, Mulai tertarik tuh sebenarnya dulu waktu SMA tuh udah mulai tertarik, cuma belum tahu gimana caranya gitu. Soalnya saya pernah baca artikel tentang Warren Buffett, dia jadi orang terkaya kan. Terus waktu hmm, waktu mulai kuliah itu baru saya dapat kesempatan belajar dari dosen saya, itu dia seorang fund manager, jadi saya bisa belajar banyak lah dari beliau, bisa tanya-tanya. Habis itu berkarir di pasar modal itu sebentar. Jadi sempat di hmm, awal itu masuk ke satu sekuritas di tempat fund manajernya dosen saya dulu. Sempat belajar di hmm, situ sebentar aja. Habis itu saya mulai kurang cocok kayaknya kalau misalnya saya harus di kantoran gitu kan. hmm, Akhirnya hmm, soalnya kan itu waktunya benar-benar padat juga mas. Jadi kayak hmm, kadang kalau bisa bikin analisa atau apa tuh bisa sampai begadang-begadang terus. Jadi kayak wah, kayaknya hmm, Warren Buffett nggak kayak gini deh gitu, ngerasa kayak gitu kan. Akhirnya ya udah saya coba cari kerjaan lain. Habis itu baru coba sana sini. Barulah di tahun 2000 apa 2021 kemarin kita bikin Midas. Jadi lebih kurang sih hmm. seperti itu kalau misalnya cerita soal itu. Tapi waktu saya pindah kerja pun ya nggak jauh-jauh dari capital market juga pada akhirnya. Oh, berarti udah ini aku ya, udah pernah beberapa kali ganti pekerjaan gitu ya. Berarti dari sekuritas kemudian pindah lagi gitu ya. Mm-mm. Ke sekuritas juga berarti ya. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya sejak awal backgroundnya sendiri sudah mendukung gitu ya, bahwa memang istilahnya tertarik gitu dengan dunia pasar modal gitu ya. Kalau kalau boleh tahu itu dulu SMA udah mulai tertarik itu tahun berapa kok? Kayaknya 2012 deh, 2012 Dua atau ribu dua belas 2013. ya. Ya, Wah, kayaknya Mas mantap, Eros mantap. lebih duluan. Pasti lebih senior daripada saya. Saya baru tertarik itu waktu 2012 2013. Oh iya, iya. Ya. Ya, 2011 itu saya udah kerja sih. Oh, berarti ini ya, apa ko Felix ini berarti masih masih muda banget nih ceritanya nih, lebih muda dari saya lah ya kira-kira ya kok. Iya, ya.
Dan beruntung sebenarnya kok. Saya dulu ibaratnya kalau misalkan saya Mm-mm. kenal pasar modal sejak dulu bahkan kuliah gitu. Sebenarnya kuliah sudah mulai kenal, tapi memang belum tahu gitu caranya. Plus modalnya juga belum ada waktu itu karena waktu itu Mm-mm. buka pertama istilahnya buka RDN itu kan minimal 10 juta dulu ya. Itu belum belum punya, akhirnya baru bisa itu saat sudah mulai kerja gitu. Tapi ya bagaimanapun juga Mm-mm. ya nggak ada kata terlambat gitu kan ya. Benar, Yang penting benar, nggak kita ada. bisa mulai, kita bisa disiplin dari sekarang gitu. Oke kok. Kok jadi malam hari ini kita coba ngobrolin perang nih kok ceritanya kok kan yang Widih, sedang 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 hype saat hot-hotnya. ini nih. Ya sedang hot-hotnya ini. Nah, perang terutama imbasnya di pasar modal nih. Nih kalau kalau pendapat dari Ko Felix sendiri nih, kira-kira gimana nih tentang perang sendiri nih tanggapannya nih kok. Terus kira-kira impact-nya apa ke IHSG gitu? Eh, Kalau perang sih, sejujurnya kalau misalnya kita lihat dalam sejarah manusia gitu ya, dari Hmm. zaman dulu sampai sekarang, perang itu adalah hal yang sering terjadi. Mau di abad 20, abad 19, abad sebelum-sebelum kayaknya dalam Hmm. setiap abad itu selalu akan ada yang namanya perang-perang besar, perang-perang kecil gitu. Hmm. Dan bukan bukan saya bermaksud kayak mewajarkan perang sekarang gitu ya, tapi kayak oh ini Hmm. sebenarnya di sejarah itu sudah pernah kejadian loh perang-perang kayak gitu. Dan ya memang kita nggak enak lah ya waktu waktu perang. Dan Hmm. saya kita bersyukur itu hidupnya tuh di Indonesia gitu, kita nggak di daerah konflik, nggak di daerah perang. Kebayang kalau misalnya kita hidupnya di daerah sana di Ukraina gitu, kayak wah Hmm. nggak kebayang gitu seberapa seberapa tertekannya. Tapi uniknya adalah justru di marketnya kita IHSG itu malah asingnya tuh malah masuk ya. Kalau saya lihat datanya Hmm. malah asing tuh masuk ke IHSG. Dan di Eropa tuh terakhir saya cek datanya ternyata ada capital outflow 600 juta dolar kok saya nggak salah. Jadi di Indonesia sendiri dalam 1 bulan terakhir kalau nggak salah sekitar 12 triliun datanya yang masuk ke market Hmm. kita. Justru malah efeknya pindah ke Indonesia gitu marketnya. Iya, kalau kita lihat memang IHSG-nya nggak jatuh gitu ya, nggak yang seperti Iya nggak. diperkirakan orang-orang, wah perang takutnya nanti IHSG jatuh. Tapi justru kemarin malah naik gitu ya. Malah naik ya walaupun Hmm. ya ketahan-tahan dikit lah, dikocok-kocok dikit gitu kalau misalnya kita ngamatin hariannya habis naik, habis itu turun, habis itu naik lagi, turun gitu. Gitu ya. Nah, Iya, iya. kira-kira nih kok bisa ya? Kira-kira kenapa ya kok asing istilahnya malah justru masuk ke kita gitu ya, ke Indonesia ini ya? Sejujurnya saya juga nggak tahu alasan alasan pasti fixnya itu kenapa. Tapi kalau mungkin Hmm. untuk mengira-ngira, mungkin bisa jadi karena IHSG kita eh, mungkin secara valuasi masih murah banget dibandingkan Masih, global. iya. Terus market kita juga ada banyak perusahaan-perusahaan yang komoditi yang justru diuntungkan karena ya komoditasnya tuh naik kan. Jadi ya Hmm. masuk ke, bisa jadi karena hal-hal seperti itu masuk ke sini akhirnya. Kayak misalnya batu bara Hmm. kan, kita CPO juga, perusahaan CPO batu bara kan kita terbesar gitu yang produsennya, eksportirnya. Jadi ya mungkin Hmm. bisa jadi alasannya itu. Tapi kalau misalnya fix alasannya, saya nggak tahu. Dan kelihatannya kita juga nggak perlu tahu sampai kayak kenapa asingnya masuk, kenapa itu juga sebenarnya nggak apa-apa juga kan. Kalau misalnya Mas Iya, Heru dan kita investor, ya udah kita selama beli perusahaannya bagus, harga kita masuk itu bagus, udah kita simpen aja terus. iya, betul-betul setuju sih kok. Jadi ibaratnya nggak perlu panik gitu ya, selama memang Benar. memang perusahaannya bagus gitu. Mm-mm. Setuju, setuju. Ya mungkin juga karena betul juga sih saya setuju juga dengan pendapat Ko Felix ini karena begitu adanya perang Rusia ini kan apa namanya salah satu produsen minyak ya, salah satu Ya, produsen oil and minyak gas. terbesar di dunia. Ya pasti membuat harga minyak naik ya, semua komoditas turunannya pun juga ikut naik. Nah, kebetulan Indonesia ini penghasil komoditas. Mungkin itu kali ya yang dicari asing karena apa namanya komoditas Mm-mm. ini cenderung dividen gede gitu kan ya, dividen gede. Ya asing pun juga cari dividen ternyata, mungkin gitu kali ya. Jadi Bisa jadi. jadinya iya jadinya seneng gitu. Mantap Mm-mm. mantap.
Nah, dan ini kok ngomong-ngomong masalah komoditas juga ini kan apa namanya? Salah satunya emas nih kan. Kan kalau kita bicara mengenai gejolak politik ya, gejolak konflik, perang ini kan termasuk harga emasnya ini kan naik gitu ya sebagai Mm. safe haven. Nah, menurut Ko Felix ini kan akhirnya banyak harga emas naik kan karena orang-orang pada beli emas gitu. Nah, Ya. sebenarnya perlu juga nggak sih kita kita beli emas juga gitu, alias istilahnya dibandingkan saham yang kadang-kadang orang orang istilahnya takut kan antara apa yang akan terjadi dengan adanya perang ini, akhirnya dia menghindari saham tapi dia masuknya ke emas gitu. Ini kalau pandangan Ko Felix gimana tuh? Eh, Kalau saya sendiri saya nggak beli emas sih, jadi saya nggak Hmm. ketika perang saya nggak ngelihat harus pindahin ke emas. Justru saya pernah nonton Hmm. satu videonya si Warren Buffett, kan Warren Buffett Hmm. ada bilang, dia pernah ditanya kan sama sama satu wartawan di CNBC, kalau Hmm. misalnya perang gimana? Warren Buffett bilang gini, kalau misalnya terjadi perang dia akan tetap beli saham, yang dia nggak Hmm. beli emas, dia tetap tetap beli saham karena eh, ketika perang terjadi biasanya dia bilang terjadi namanya devaluasi karena kan perang itu Hmm. butuh budget kan. Jadi kayak Iya. jadinya budget-budget yang harus dialokasikan misalnya buat untuk healthcare, buat education, Hmm. buat macam-macam akhirnya dialokasikan buat defense. Dan Hmm. kalau misalnya udutnya nggak cukup, dulu orang cetak uang lagi gitu. Nah kalau misalnya cetak uang ya Hmm. devaluasi, kalau misalnya devaluasi ya aset prices naik kan. Jadi yang Buffett Hmm. bilang ya dia tetap akan beli saham dan saya pikir ya saya tetap akan nyari saham-saham yang masih masih bagus, dia murah, ya saya akan tetap tetap beli saham dan saya pikir nggak harus sih kayak pindah ke emas atau apa gitu karena kalau sekarang emas kan sudah naik juga ya jadi kayak ya Hmm. ngapain juga Telat gitu. juga gitu ya. Iya telat juga. Iya benar-benar. Nah ini buat teman-teman nih, jadi memang ya memang tergantung sebenarnya ya kok ya, tergantung risk profile kita nih. Jadi Benar benar. kadang ada orang yang dia istilahnya pengen cari aman gitu, pengen cari aman. Mm. Ya udahlah beli emas gitu. Kemudian tapi justru dia tetap cari saham yang seperti Ko Felix katakan ya, di mana kalau perang ini berarti istilahnya negara itu mengeluarkan spending yang gede lagi gitu, otomatis Mm. ya perusahaan-perusahaan ini justru diuntungkan juga gitu ya. Nah, tapi memang memang balik lagi ke masing-masing sih memang ya. Ada yang memang seneng beli emas, ada yang seneng beli beli saham itu. Cuman pastinya tidak nyimpan cash kayaknya kok ya. Karena Ya, kalau nyimpan cash justru nilainya turun nih gitu. benar. Tapi bukan Ya, berarti kayak dana daruratnya kayak langsung dikosongin gitu, enggak juga sih. Tapi kayak ya kalau memang mau investasi, nyarinya ke saham. iya, iya, setuju kok, setuju. Jadi tetap dana darurat wajib harus ada Tetap itu. ada. Mm-mm. Jangan Mm-mm. sampai kita tiba-tiba punya kebutuhan mendadak, Mm-mm. terus sahamnya lagi crash gitu ya. Akhirnya kita harus jual saham sebelum waktunya jual. Nah itu yang Nah, sering itu. kejadian buat teman-teman yang masih pemula yang pengen cepet istilahnya menternakkan uangnya langsung masuk ke saham. Nah, padahal cara Ya. seperti itu salah, dan saya nemuin masih banyak kok kayak Mm-mm. gitu ya, masih banyak, bahkan teman saya sendiri itu udah istilahnya ya sering ngobrol sama saya, ternyata tetap aja tuh Tetap mentalnya ada. pengennya ya mentalnya pengennya was gambling gitu ya. Wah, pengen cepet paling nggak setahun bisa dapat 50% gitu pengennya itu, padahal kita nggak tahu tuh dalam Ya, 1 tahun itu market akan seperti apa gitu ya. Nah oke benar-benar. oke, Gak ada yang bisa predik. benar benar. Nah oke. Menarik kok. Nah berarti kok kalau misalkan kita dan saya setuju sama Ko Felix, saya pun juga tidak nyimpan emas juga sekarang. Jadi memang saya masih masih beli saham terus ya setiap bulan, karena Mm-mm. saya sendiri juga menerapkan nabung saham nih. Pokoknya masukin dana ke RDN, beli saham apa yang saat itu murah gitu. Mm. Nah kira-kira nih kok kalau kondisi sekarang tentang perang ini kira-kira sektor yang menarik kira-kira apa nih kok? Yang pasti kan eh, komoditas energi menarik karena memang dia sudah tinggi gitu. Jadi kayak Hmm. kalau misalnya perusahaan-perusahian batu bara kan itu dia ngitung ngitung harga jualnya kan dari average beberapa bulan ini kan kayak misalnya 3 bulan gitu Hmm. itu average-nya. Ya pasti
kalau misalnya ini kan bulan Maret ya, berarti batu bara kuartal 1 2022 harusnya average selling price dari perusahaan-perusahaan batu bara juga akan bagus banget gitu. Jadi laba perusahaan-perusahaan komoditi ya harusnya akan bagus. Cuma apakah untuk entry I don't know sih. Kalau misalnya batu baranya turun entar, soal di harga sekarang kan sustainability dia bisa tetap di harga 400 gitu kan, kita nggak tahu. Ya kalau Iya. kalau misalnya sektor yang menarik, yaitu jelas menarik. Cuma karena biasanya saya nyari saham itu lebih banyak kayak bottom up ya, jadi dari ngeliatin screeningannya tuh ngeliatin matrix kayak ROE-nya bagus, ya leverage-nya rendah, kemudian baru valuasi. Jadi kalau di sektornya saya nggak bisa bilang sektor A, B, C yang paling bagus. Tapi kok misalnya karena saya kebanyakan bottom up gitu nyarinya company-nya udah bagus dulu, baru nanti masalah sektor belakangan. Saya sih seperti itu. Oke. Berarti nggak melulu harus komoditas kok ya sebenarnya kok. Karena Iya, memang masyarakat pada umumnya nih ya, terutama sih bagi kita yang masih pemula ini ya, biasanya lagi naik-naiknya gitu. Nah, ini baru ini ya bener, baru diperhatiin nih, wah, ini kok bagus banget ini. Terus pada tanya akhirnya kan, wah Mas Eros kalau masuk sekarang masih oke nggak nih? Wah, nah, itu ini sering juga banget. nih. Masuk sekarang masih aman nggak? Masuk sekarang masih aman nggak itu? Wah, ini saya sendiri juga bingung juga nih jawabnya. Kalau potensi kenaikan kinerja masih ada memang, tapi kalau dengan harga yang sudah istilahnya rally keras ini nggak bisa di stop ini, nah nggak tahu juga nih saya gitu. Akhirnya orang-orang kan jadinya FOMO gitu kok ya. Jadi memang apa namanya? Memang salah satu ya entry terbaik itu ya memang saat belum diperhatikan orang-orang sih ya. Jadi memang saat sepi gitu, saat sentimennya sepi, saat sahamnya nggak kemana-mana gitu, menurut saya sih ya, menurut saya ya. Cuman memang nggak tahu nih teman-teman, apa namanya, memang senengnya sih kalau yang lagi naik-naik gitu baru seneng. Terus sekarang udah beberapa hari ini kan udah mulai turun nih, udah mulai turun kan, ya koreksi lah ya, karena yang namanya market kan pasti nggak bisa naik terus, ada kalanya koreksi gitu. Nah pas turun pada bingung, ternyata pada beli di pucuk nih. Nah terus tanya lagi habis itu, gimana nih Masih Pak bisa Eros, di naik nggak? average down? Iya, di average down atau gimana, bisa naik lagi nggak? Wah bingung juga ini saya. Nah jadi kalau ngikutin market memang nggak ada habisnya gitu ya. Benar. Tapi memang balik lagi sih, kalau memang kita senengnya di apa namanya, mengikuti market seperti itu, naik turun kita beli, besok jual, atau kita beli pagi siangnya jual, ya mungkin oke-oke saja gitu ya. Tapi kalau bagi kita yang pengen cari tenang gitu, pengen cari apa namanya, istilahnya keluar dari market lah, istilahnya biar tenang, kita mungkin punya pekerjaan lainnya ya, mungkin kita tidak istilahnya tidak ngikutin hariannya gitu ya. Itu memang ya sebenarnya balik lagi ke masing-masing gitu kok ya. Iya, balik ke pilihan masing-masing sih. Pilihan masing-masing ya. Benar. Nah, jadi sebenarnya tadi kita bahas sekilas komoditas mengenai batu bara, kemudian sebenarnya yang lain pun contohnya juga kalau misalnya kita balik lagi nih ke komoditas emas. Nah, emas ini harganya naik gitu. Nah, kadang ada orang yang tanya juga nih kok, beli emas atau beli saham emas nih. Nah, itu kira-kira gimana nih kok Felix ini? Mungkin saya kasih bedanya dulu ya antara beli emas dengan beli saham emas. Kalau misalnya beli emas, ya kita beli ya fisik emasnya kan, dan emas itu kan tidak ada, dia tuh bukan produktif aset. Jadi itu bukan aset yang produktif. Aset produktif itu maksudnya aset yang dia bisa ngasih cash flow lah, either dalam bentuk dividen atau apapun itu, laba bersih segala macam. Dan kalau misalnya beli saham emas, berarti kita beli perusahaan yang memproduksi emas, dia jualan emasnya. Dan perusahaan emas itu adalah aset produktif karena ya perusahaan. Dan harga emas kan kalau misalnya kita lihat ya in the long run ya dia memang naik terus gitu ya. Itu pasti akan nguntungin perusahaan-perusahaan yang jualan emas gitu. Nah, tapi apakah emiten emas sekarang meskipun bagus, apakah valuasinya murah? Kayaknya saya lihat
nggak murah juga gitu. Jadi ya saya juga nggak beli. Iya, iya, iya sih. Memang kalau kita lihat ya saham-saham seperti apa ya Antam, MDKA dan lain-lain tuh kayaknya memang valuasinya sudah tinggi-tinggi semua ya. Ya karena memang harga sahamnya memang sudah naik gitu Ya. ya. Jadi memang memang ya istilahnya kalau dikatakan terlambat masuk sekarang, sebenarnya saya pun juga sama istilahnya pendapat dengan COVID. Potensi kerja naik itu masih ada gitu. Nah, cuman problemnya sekarang sebenarnya sudah bisa dikatakan nggak murah lagi gitu ya, alias kalau misalkan kita mau masuk sekarang ya harus dihitung lagi nih kira-kira seberapa yakin sih kinerja ini akan terus naik, apakah tahun depan akan masih naik lagi atau tidak gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Nah, nah itu kan komoditas nih kok. Tadi kan kita bicara komoditas nih, saham-saham yang sedang naik nih. Naik kemarin ya, sampai semua media saya juga langganan koran tuh. Wah, koran itu minggu kemarin tuh hampir setiap hari itu headline-nya mengenai saham komoditas gitu ya. Dan biasanya seperti itu, ketika ada hype langsung beritanya banyak gitu. Nah, sedangkan di sisi lain karena banyak orang yang memperhatikan sektor komoditas, nah ada sektor yang juga ternyata ditinggalin gitu, ditinggalin misalkan seperti kalau kita lihat beberapa waktu ini saham-saham consumer good ini ya, saham-saham consumer good pada jatuh nih, terutama yang berkaitan dengan gandum nih, seperti gandum CPO gitu ya, yang bahan bakunya gandum CPO ini pada turun nih. Nah, menurut Ko Felix ini kira-kira memang apakah waktu yang tepat nih untuk masuk di saham-saham, contohnya saham consumer good seperti yang tadi saya ceritakan, atau masih nunggu dulu nih? Nah, kalau pendapat dari Ko Felix gimana tuh, Ko? Kalau consumer good kayak misalnya Indofood, ICBP ya memang lagi turun ya. Dan juga secara valuasi dia termurah dalam sejarahnya dia gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau ngelihat dari situ sambil mempelajari tentang story-nya si ICBP, menurut saya ya ada peluang. Justru waktu penurunan setajam ini, yaitu menjadikan satu peluang untuk masuk. Kapan lagi bisa dapat ICBP di PI 11 kali gitu kan? Nah, jadi ya biasanya kan udah 20 kali PI-nya, kok kondisi normal dia lagi turun 20 kali. Sekarang dikasih PI 11 kali. Ya, I think opportunity justru ada di situ gitu. Selama time horizon-nya tuh panjang ya. Jadi bukan hanya setahun gitu. Tapi memang di atas 3 tahun gitu. Nah, itu menurut saya ya peluangnya justru di situ. Oke. Nah, ini juga tadi time horizon ini juga penting karena memang kadang sering saya cerita gini kok, misalkan nih harganya turun ini kan, harga turun. Nah, berarti di situ ada peluang nih gitu. Ada peluang kapan lagi seperti Ko Felix tadi bilang, kapan lagi kita mendapatkan harga ICBP, harga yang lain pun juga ya, MYOR kemarin kan banyak disorotin juga tuh karena ambles terus gitu. Nah, banyak yang akhirnya tanya ke saya, Mas Ros, ini berarti murah ini ya? Saya bilang, oh iya murah itu, beli itu. Nah, tapi setelah misalkan nih sebulan atau 2 bulan harga sahamnya nggak naik-naik, nah biasanya langsung tanya lagi. Mas Ros ya. katanya bagus nih, katanya murah ini, tapi kok harga sahamnya nggak kemana-mana, atau malah justru makin turun lagi, masih bagus nggak nih? Nah, akhirnya jadi seperti itu nih kok. Nah ini gimana nih kok Felix kira-kira pendapatnya? Mungkin bisa dikasih juga kira-kira solusi bagaimana sih supaya kita tidak istilahnya tidak cepat-cepat untuk mengatakan bahwa oh saham ini jelek loh gitu. Karena sudah 2 bulan 3 bulan nggak naik-naik gitu. Mungkin bisa sharing nih kok Felix ini, mungkin dari pengalaman mungkin pernah kejadian gitu mungkin gitu kok. Kejadian gitu pernah. Jadi kayak kita pernah beli satu saham, labanya udah naik 50%, tapi dia kayaknya setahun sideways gitu. Sideways. Akhirnya baru setelah kan bulan lewat setahun baru akhirnya dia beggar. Dan sebenarnya untuk mungkin tipsnya adalah
kita harus tahu yang kita beli gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu yang kita beli, kita tahu ini perusahaannya bagus, kita tahu ini harganya masih murah, ya harganya belum kemana-mana, harusnya kita nggak terlalu ambil pusing, karena kebanyakan orang itu fokusnya tuh di harga, kayak setiap hari login ke apa Porto aplikasi ya, aplikasi saham, nge-refresh Porto gitu. Saya pernah bikin reels kayak gitu kan, nge-refresh Porto. Orang kebanyakan kayak gitu karena dia berharap pengen segera naik, padahal kan sebenarnya perusahaan itu butuh waktu lah bagi dia untuk dia bisa growing dan sebagainya. Ya kalau misalnya kita nggak tahu yang kita beli, ya pasti kita akan galau gitu. Kita pasti akan apa ya, kayak nunggu-nunggu, akan kayak was-was gitu, kayak turun 5% kita pasti was-was, turun 10% kita pasti was-was gitu kan. Kalau misalnya kita nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita tahu mau turun juga, ya ayo kita beli lagi. Ya kalau naik juga ya kita happy aja. Jadi seperti itu. Jadi pertama menurut saya nggak usah terlalu gimana, tapi tahu apa yang kita beli gitu, dan kita tahu berapa value dari perusahaan kita beli. Ya seperti itu. Berarti kan kuncinya adalah kita tahu ya, Ko ya. Kita tahu apa yang kita beli. Berarti memang sudah sewajibnya bagi kita yang istilahnya berinvestasi dalam jangka panjang, harus ya kita meneliti nih perusahaannya, kita mengerjakan PR-nya gitu ya. Mengerjakan PR-nya, kira-kira saham ini memang bagus nggak sih dari kinerja, kemudian memang istilahnya potensi untuk growth-nya masih ada dan sebagainya. Di situ kita jadi yakin dan nggak was-was walaupun nanti harga sahamnya nggak kemana-mana. Karena saya pun juga beberapa saham yang saya pegang pun ada juga yang 1 tahun ini belum kemana-mana kan gitu kok. Cuman ya santai aja gitu ya. Santai aja. Cuman banyak teman-teman, khususnya nih bagi teman-teman yang masih pemula ini kayaknya memang nggak sabar gitu. Bahkan kok nggak naik-naik, tanya lagi. Sebenarnya masih bagus nggak sih gitu. Dan memang saya setuju nih sama Ko Felix, kebanyakan mereka hanya fokusnya di harga. Nah, padahal harga sendiri ya istilahnya tiap hari itu memang dipaksa harus gerak gitu ya. Paksa harus gerak, harus naik, besok mungkin turun, besok naik, turun. Padahal secara perusahaan, yang namanya kinerja perusahaan itu butuh waktu panjang gitu. Istilahnya orang yang perusahaan yang bisa menghasilkan laba, nah berarti kan dia harus cari penjualan nih selama 1 tahun gitu kan. 1 tahun dapat penjualan, dapat laba gitu. Nah, jadi itu pun laba selama 1 tahun. Nah, sedangkan kita beli sekarang, jualnya besok. Nah, jadi kan nggak match gitu ya. Nggak match ya. Nah, jadi teman-teman sekalian nih, mungkin bagi yang masih sering melakukan seperti itu, artinya beli saham kok harga sahamnya nggak naik-naik gitu ya, beberapa bulan, 2, 3 bulan, 4 bulan, nah berarti harus dicek lagi nih. Mindsetnya bener belum nih gitu. Mindsetnya masih istilahnya masih fokusnya ke harga atau perusahaan ya, ke fundamental perusahaan gitu. Berarti kalau harga artinya memang ya kita berarti kita trading gitu, kita seorang trader gitu. Nah, jadi memang harus sejak awal harus ngerti nih, saya ini sedang trading atau sedang investing sih. Nah, mungkin gitu kali ya, Ko ya, kira-kira Ko ya. Mindset di awal memang harus benar dulu gitu. Nah, oke, menarik Ko. Jadi memang saya setuju. Jadi kalau tadi sedikit kesimpulan sedikit tentang obrolan kita tadi, kalau komoditas harganya memang sudah naik gitu. Potensi kenaikan kinerja sih memang masih ada gitu. Cuman sekarang sudah nggak murah lagi ya. Berarti harusnya paling nggak sih sejak tahun kemarin sudah koleksi gitu ya. Nah, sekarang sektor-sektor yang dijauhin ya, terutama sektor-sektor perganduman ini semua sedang turun gitu. Itu potensi. Cuman jangan sampai beli sekarang besok pengennya langsung naik. Nah, itu beda cerita itu. Setuju kok. Nah, sekarang kok mungkin di luar dari situ kok. Jadi kan kalau kita bicara mengenai makroekonomi ini, sedikit makroekonomi kan berarti kan kemarin istilahnya Amerika sudah inflasi gitu ya. Penyebabnya inflasi pun karena harga-harga komoditas naik gitu. Nah, sekarang problemnya dengan adanya perang, harga komoditas makin naik lagi. Nah, berarti kan bisa dikatakan nih potensi inflasi akan naik lagi nih gitu. Nah, kira-kira
apa sih dampaknya kok kira-kira kalau misalkan ada inflasi ke setelahnya ke pasar modal gitu. Kira-kira mungkin bisa cerita nggak kok kira-kira istilahnya pengalaman zaman dulu kemarin saat Amerika tiba-tiba menaikkan suku bunga, Mm-mm. terus market gimana gitu kok? Em, Amerika naikin suku bunga kan sebenarnya bukan bukan dalam akhir-akhirnya aja. Dulu juga pernah kan 2013 waktu tapering itu juga US juga naikin suku bunga. Ya memang market kita ada koreksi, cuma in the long run ketika kinerja perusahaannya perusahaan di bursa itu bagus bertumbuh ya harganya juga ngikut. Jadi efeknya tuh menurut saya begini. Kalau misalnya inflasi kan berarti kenaikan harga barang ya. Dan perusahaan-perusahaan diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan yang dia bisa menaikkan, dia punya harga jual. Jadi produk yang dia jual, dia bisa naikin nih. Karena mungkin satu, dia terima misalnya bahan baku gitu. Bahan bakunya naik, let's say 7%. Tapi karena bahan bakunya naik 7%, dia bisa pass on ke consumernya. Jadi kayak bahan baku naik 7%, dia bisa naikin harganya let's say 10% atau mungkin 15% malah. Nah, perusahaan-perusahaan kayak gitu dia akan diuntungkan dengan ada inflasi. Jadi kayak ketika terjadi inflasi dia bisa naikin dia punya harga jual, akhirnya dia punya laba juga pada akhirnya at least bisa kejaga lah marginnya seperti itu. Dan sebenarnya salah satu company di Indonesia yang bisa naikin harga jual salah satunya ya ICBP sebenarnya. ICBP Sido Muncul dia bisa naikin harga jual. Sido Muncul aja kalau misalnya kita teman-teman mungkin ke minimarket liatin harga satu kotak tolak angin aja udah naik 20.000 sekarang. Dulu saya ingat saya beli 18.000 kayaknya tahun lalu gitu, sekarang udah 20.000 aja gitu. Jadi ya ada kenaikan harga yang akhirnya bisa dipass on ke customer dan customernya tetap masih merasa ya masih worth it aja untuk dibeli. Ya itulah yang akan diuntungkan sebenarnya. Ya, ya, setuju kok. Termasuk juga ICBP nih kok. Saya pengalaman nih, saya beli 1 dus, loh kok naik 9.000 gitu. Wah, ini udah kan? naik nih. Gitu. Saya Udah tanya naik penjualnya, tapi ya fine aja gitu kalau iya ini. bener. Saya tanya ke penjualnya, ini tapi yang beli tetap banyak gitu. Ya tetap banyak mas. Semua orang butuh ini Indomie. Wah ini Yeah. menarik juga nih gitu. Dan saya sepakat bahwa berarti ICBP tetap bisa untung nih walaupun bahan bakunya pada naik gitu. Tinggal nanti ditunggu saja gitu ya. Kira-kira nanti kalau misalkan sudah kondisi sudah mereda, ya, perang sudah mereda, harga komoditas sudah mereda, nah tinggal istilahnya nikmatin aja nih si perusahaan-perusahaan yang ini tadi yang sudah bisa istilahnya mempas on kan harga jualnya ke konsumen gitu ya. Menarik, saya juga sepakat kok Felix. Nah mungkin juga yang perlu di istilahnya di garis bawahi, mungkin juga teman-teman yang banyak yang tanya nih kira-kira kalau inflasi bisa juga misalkan Amerika menaikkan suku bunga gitu ya. Berarti kan ini ada imbasnya juga nih ya di apa nih di dalam laporan keuangan yang mungkin dia apa namanya dia mungkin punya kewajiban dalam dolar gitu ya. Mungkin bisa cerita ke Felix kira-kira apa sih yang harus kita perhatikan juga gitu kalau kita istilahnya ngelihat bahwa nanti suku bunga akan naik gitu ke Felix. Ya kalau suku bunga US naik, ya pasti seperti yang tadi Mas Eros bilang, kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan yang hutangnya dalam bentuk US dollar, ya kalau misalnya suku bunga naik kan kurs dolarnya juga ikutan naik, sehingga kewajibannya dia ya secara persentase bunganya juga naik, dia punya kurs juga kena gitu. Mungkin yang diperhatikan ya teman-teman cek apakah perusahaannya teman-teman punya hutang obligasi misalnya dalam bentuk US dollar dan seberapa ngeri efeknya kalau misalnya kejadian seperti itu. Dan sebenarnya waktu pemilihan sebenarnya itu bisa keredam kalau misalnya waktu pemilihan saham kita concern dan peduli soal dia punya hutang gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pengen nih kayak keganggu dengan hal-hal kayak gitu, ya cari aja perusahaan-perusahaan yang tidak punya hutang dalam dolar misalnya.
itu kan ada juga perusahaan bahkan nggak ada utang gitu. Ya cari aja yang dari situ yang masih murah. Itu saya yakin dengan sekarang screenernya ada banyak ya itu lebih gampang. Dan ya mungkin yang saya bisa kasih ini seperti itu kali Mas ya. Soalnya sejujurnya saya juga jarang sekali saya perhatiin soal makronya karena yang selalu saya fokuskan itu ke dalam perusahaannya itu, apakah perusahaan bisa naikin harganya, apakah gimana efisiensi dia mengefisienkan operasionalnya, bagaimana kinerjanya. Jadi saya lihat sekilas waktu misalnya waktu ada krisis apa yang dilakukan oleh manajemennya kayak gitu-gitu sih Mas. Jadi kalau misalnya yang kayak inflasi kan sebenarnya setiap tahun juga ada inflasi, tapi mungkin sekarang lebih lebih tinggi karena ya kondisi seperti ini. Tapi dalam perjalanan berapa puluh tahun ya sudah ada inflasi juga, perusahaan-perusahaan yang bisa, coba lihat aja perusahaan yang bisa survive yang seperti apa, yang produknya bagus, disukai, dia bisa naikin harga jualnya, manajemennya bagus segala macam. Nah itu yang kita pilih. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan kita memang cari aman di awal, sebenarnya memang sejak awal sih ya kita istilahnya melihat fundamental perusahaan dari sisi hutangnya, kegedean nggak sih gitu, mungkin gitu kali kok ya. Nah cuman kan apakah artinya kita tidak bisa beli nih kok perusahaan-perusahaan yang dia sebenarnya punya hutang, misalkan hutangnya besar gitu, atau mungkin punya hutang dalam dolar, termasuk penerbitan obligasi juga sih. Karena kalau kita lihat banyak juga yang tanya ini Mas Ras, ya ICBP bagus, tapi ICBP kan punya nerbitin obligasi dolar juga nih gitu. Nah, itu kira-kira gimana nih Ko Felix? Ya, kalau ICBP kan memang dia nerbitin obligasi dolar, tapi dia juga ada pendapatan yang di luar negeri kan. Karena kan dia nggak semuanya di Indonesia. Jadi ya itu sebenarnya sejenis natural hedging-nya dia lah. Dan dia juga punya banyak aset yang mata uangnya itu dolar. Jadi ya sebenarnya I think itu sudah menjadi natural hedging-nya si ICBP sendiri. Jadi seperti itu sih. Oke, jadi artinya ya walaupun memang kita punya istilahnya perusahaan tersebut punya hutang dolar pun, selama resikonya terjaga mungkin ya, dalam artian memang tidak terlalu besar, atau memang dia seperti Ko Felix bilang ada natural hedge ya. Mungkin teman-teman yang belum ngerti natural hedging ini kan ketika dia punya hutang dolar tapi pendapatan dolar gitu. Jadi istilahnya match gitu ya. Jadi istilahnya match. Nah itu nggak ada masalah, kira-kira gitu kok ya. Ya, kecuali kalau misalkan dia hutangnya dolar, udah hutangnya besar dalam bentuk dolar, bahan bakunya impor, penjualannya di Indonesia semua, pendapatannya rupiah. Wah, udah itu udah berat itu ya. Kecekek. Ya kecekik itu bener. Begitu suku bunga naik, beban keuangan makin naik, kena kurs juga, dia harus bayar beban bunganya karena dalam rupiah, harus tuker ke dolar, makin gede lagi beban keuangannya. Ya jadi teman-teman sekalian, itu tadi istilahnya tips ya, bagaimana kita memang memilih saham untuk investing. Jadi memang harus kita ngelihat juga nih sisi fundamental, terutama sisi neracanya gitu. Apakah memang perusahaan ini neracanya sehat? Karena kalau neraca sehat pastinya kita tenang nih, kita tenang untuk hold gitu ya. Atau neracanya sakit. Karena kadang ada yang seperti ini kok Felix, saya pilih perusahaan ini sakit gitu. Cuman harapannya dia bisa survive, dan ketika survive survive kemudian kinerjanya bagus, biasanya dia naiknya istilahnya meledaknya, istilahnya nggak ada remnya gitu. Kalau misalkan berhasil gitu ya. Nah kalau pendapat Ko Felix gimana tuh kok? Kalau memang kita senang dengan perusahaan sakit gitu. Ya sebenarnya itu satu cara yang bisa mendapatkan bagger berkali-kali lipat kan sebenarnya. Salah satunya ya mencari perusahaan-perusahaan. Ada banyak cara sih untuk nyari bagger yang bisa return yang gede kan. Salah satunya ya nyari perusahaan yang sebenarnya sedang lagi depres banget, lagi apa ya, lagi ngadepin problem yang cukup berat gitu, sakit gitu ya, seperti yang Mas Eros bilang lagi sakit, terus mulai sembuh nih. Nah ketika dia mulai sembuh baru nanti
kinerja membaik dan harga sahamnya naik. Nah baru-baru ini kan di Midas ada ngepost soal MBAI ya, jadi kayak ceritanya Pak Lo Keng Hong dengan saham MBAI, dan ternyata MBAI itu pas kita pelajari laporan keuangan 2004-nya itu ekuitasnya tuh negatif. Jadi dia punya ekuitasnya negatif. Berarti porsi hutangnya tuh itu berarti kan saldo gede labanya banget ya. Iya. Liabilitasnya gede banget. Nah juga dia punya ya menderita kerugian bertahun-tahun akhirnya negatif. Terus 2003 akhir itu flu burung ya. Kalau saya pelajari dari kisahnya Pak Lo Keng Hong, ternyata 2003 akhir flu burung, 2004 LK-nya jadi negatif, dan akhirnya waktu 2005 ternyata kinerjanya turn around. Ketika Pak Lo Keng Hong beli di 250, 6 tahun kemudian setelah tahun 2005 malah dia naik 12 kali lipat ya, 120-an kali lipat. Jadi justru saya tuh salah satu cara sebenarnya untuk mendapatkan cuan yang berbeger-beger lah sebenarnya. Perusahaan yang lagi depres, lagi kena masalah, terus dia bisa recover, kita beli waktu di situ. Oke. Setuju sih kok. Namanya, cara istilahnya pengen dapat bagger yang berkali-kali lipat gitu dalam waktu yang mungkin singkat ya. Salah satunya cari perusahaan sakit dengan catatan ya dia berhasil memperbaiki. Gitu. Nah, cuman problemnya kalau nggak berhasil ini kok. Nah, ini juga akhirnya kan makin ambles juga gitu. Nah, mungkin ada nggak sih kok tips-tipsnya nih kok kalau kita memang pengen cari perusahaan yang sakit, yang harapannya nanti menjadi turn around, itu kira-kira apa saja sih yang perlu kita perhatikan gitu kok? Jadi saya balik jadi kayak Peter Lynch yang pernah bilang ya. Peter Lynch pernah bilang kayak kita itu jangan betting on turn around sebelum turn around terjadi. Jadi waktu dia sakit udah biarin aja dulu, jangan ini saya juga sambil masih belajar sih untuk yang kayak gini ya. Jadi kayak waktu dia masih sakit udah jangan disentuh dulu. Waktu dia sudah mulai recovery baru kita masuk. Dan kok misal pas kita balik lagi ke yang transaksi Pak Lo Keng Hong di MBAI, pas saya pelajari Pak Lo Keng Hong tuh masuknya di tahun 2005 ya, kok saya nggak tahu 2005. 2004 ekuitasnya masih negatif. 2005 baru membaik kinerjanya kan, di situ baru Pak Lo Keng Hong masuk ketika kinerjanya sudah terbukti membaik. Jadi kita tuh nggak betting untuk dia nggak bertaruh waktu dia di press kita bertaruh dia bakal balik, tapi kita bertaruhnya waktu memang sudah ada kelihatan ada perbaikan dari kinerjanya ya baru kita masuk di situ. Oke. Setuju kok. Nah, buat teman-teman sekalian, mungkin juga harus dipahami juga ya bahwa kita membeli saham yang sedang sakit ini kan juga artinya resikonya tinggi sebenarnya. Dan memang ketika dia berhasil menjadi turnaround company, ya memang dia akan naik berkali-kali lipat. Nah, dan ya memang ada resiko, ada potensi cuan yang gede. Nah, memang balik lagi sebenarnya tergantung dari risk profile kita masing-masing ya, kok ya. Kalau misalkan kita memang yakin gitu, kita memang sudah analisa semuanya gitu, kita memang sudah mantep bahwa manajemennya bagus dan ini prospeknya bagus, kemudian besok akan istilahnya sembuh gitu dari sakitnya, nah kita bisa masuk. Cuman bagi yang nggak ngerti nih istilahnya bakalan akan recover atau tidak. Nah, mungkin sebaiknya sih ya cari yang sudah recover sejak lama gitu ya. Walaupun memang nanti potensi cuannya kan nggak segede dari kalau misalnya kita beli saat sakit gitu. Nah, ini pentingnya juga kita kenal juga dengan risk profile masing-masing gitu. Karena saya sendiri juga ini kok karena pengalaman ya, saya coba cari perusahaan sakit kan kemarin tahun 2020 itu banyak perusahaan yang kena dampak gitu kan, akhirnya hancur gitu. Habis itu saya coba masuk nih cari yang sakit, harapannya setelah pandemi selesai bisnisnya jalan lagi, kenceng lagi gitu. Nah ternyata sampai sekarang nggak ini juga gitu, nggak berhasil juga gitu. Akhirnya di situ saya ngerasa saya memang harus ngelatih lagi. Pertama ngelatih dari
sisi risk profile saya sendiri gitu ya. Yang kedua memang harus harus ini juga. Tapi memang sebenarnya waktu itu memang kondisinya tidak sesuai harapan sih, karena tiba-tiba pemiliknya udah sering PSP-nya udah sering ngejual sahamnya sendiri gitu, laporan keuangannya sering telat. Nah ini sebenarnya udah nggak bener sih, akhirnya saya tinggalkan juga. Cuman untungnya sih porsi di dalam portofolio Porsinya. saya nggak gede gitu ya, karena memang ini resiko gede ya sudah saya masuk masuk sedikit saja. Jadi alias ya cut loss saya di sini masih terrecover dengan saham-saham yang lainnya. Dan akhirnya saya pun juga lebih senang kalau yang seperti Ko Felix bilang, kalau dia sudah kelihatan dulu recover-nya gitu. Walaupun nanti kalau misalkan sudah kelihatan recover, harga sahamnya memang kadang sudah naik duluan sih. Gitu. Kadang sudah naik duluan. Jadi memang nggak dapet di bottom-nya banget gitu. Cuman ya tetap itu lebih aman buat saya, dan saya lebih nyaman di situ. Karena kan ujung-ujungnya dalam jangka panjang pun juga hasil yield investasinya kan tetap bagus, selalu bisa istilahnya bisa beat the market gitu ya, bisa mengalahkan market gitu. Ya, jadi sekali lagi teman-teman sekalian yang menonton live kami ini ya, jadi sekali lagi risk profile masing-masing harus ngerti, dan juga istilahnya mempelajari perusahaan itu juga penting ternyata ya. Jadi jangan asal wah ini bagus, ini murah gitu, cuman kita nggak ngerti asal masuk aja gitu. Ini sering dibahas gitu misalnya. Iya, ini sering dibahas. Iya, sering dibahas, banyak orang akhirnya ikut masuk ya, padahal kita sendiri nggak mengerjakan PR-nya. Nah itu yang repot nih. Nah, oke kok, mungkin yang terakhir nih biar nggak lama-lama nanti penontonnya bosen kali. Nggak kerasa udah mau jam 9 aja nih kok. Nah, kok ini juga terpenting nih kok, tips kapan harus jual saham. Karena kadang gini, kalau misalkan kita beli kemudian kita cut loss di awal itu kadang gampang gitu ya. Tapi begitu harga sahamnya sudah rally nih gitu. Nah, khususnya ini buat teman-teman yang sudah pegang batu bara sejak tahun kemarin, kan berarti sekarang ini sudah naik nih, sudah naik 100, di atas 100% bahkan ya. Kadang dia mulai sedikit ini grogi gitu ya. Ini kapan jualnya gitu. Nah, ini ada tips nggak kok dari Ko Felix nih? Kira-kira kapan merealisasikan, jangan-jangan setelah saya jual harga sahamnya makin naik gitu. Yang pasti saya nggak bisa timing kapan harganya tuh bakal puncak gitu, terus akhirnya kita bisa jual di ujung banget gitu ya. Tapi yang mungkin saya bisa bantu adalah kita balik ke, kalau misal kita tanya kapan jual, berarti kita harus refer kepada kenapa kita beli. Jadi waktu kita beli itu alasannya apa? Oh, misalnya let's say cyclical ya, perusahaan cyclical, kayak batubara, CPO dan sejenisnya. Kita masuk cyclical waktu misalnya kinerjanya buruk, kita lihat harga komoditasnya bisa berbalik, ya kita beli gitu. Nah, ketika harga komoditasnya naik, kinerja di perusahaan-perusahaan cyclical itu juga membaik. Nah, jualnya ya ketika siklusnya sudah selesai, karena kan kita pengennya cyclical kan, kita masuk ke alasan cyclical. Nah, cara taunya siklus misal batubara atau CPO yang selesai gimana? Ini mungkin satu tips yang saya gunakan, itu saya ngeliatin di balance sheet, saya ngeliatin inventory-nya. Jadi saya tuh akan sangat concern kalau misalnya masuk ke perusahaan cyclical, kalau misalnya inventory-nya tuh numpuk dan harga komoditasnya turun. Nah, kalau misalnya ketika inventory-nya tuh menumpuk, persentasenya lebih tinggi daripada kenaikan dia punya penjualan. Misalnya gini, dia penjualan naik 10%, inventory-nya naik 50%. Artinya apa? Artinya ada penumpukan persediaan kan. Dan itu menandakan barangnya itu tidak lagi high demand dong. Karena kan numpuk. Kalau misalnya high demand, harusnya persediaannya turun dong. Atau mungkin naiknya sejajar dengan dia punya penjualan. Kenaikan beban pokok gitu. Jadi ya kalau salah satu tipsnya ya saya ngeliatin di situ. Itu kalau misalnya perusahaannya cyclical. Kalau misalnya perusahaannya yang memang untuk kita keep panjang ya, perusahaannya bagus, dia bisa growing terus, ya
kita tinggal ngikutin aja kinerjanya, apakah dia masih growing. Kalau misalnya story-nya, alasannya masih tetap sama, masih tetap intact, ya udah tetap keep aja sahamnya selama ya alasannya itu masih valid. Jadi sebenarnya kalau kata kuncinya adalah apakah alasan belinya itu masih valid gitu. Jadi kalau misalnya alasan belinya tetap valid, ya udah berarti kita itu saatnya ya udah jual, Soalnya jual gitu. meskipun misalnya kita ada rugi, meskipun kita untungnya cuma sedikit pada akhirnya. Jadi Iya. lebih kurang seperti itu. Ya berarti kan memang intinya sih kita nggak tahu ya kapan harga itu di puncak gitu. Dan memang saya pun juga melakukan hal yang sama. Artinya ketika harapannya kan memang kita beli di bottom, jualnya di puncak. Nah, cuman kita nggak tahu nih puncaknya kapan ya. Memang pada akhirnya sih saya sendiri juga akan ngejual saat harganya sudah nggak di puncak lagi gitu. Tapi tetap yield-nya tetap bagus kan, karena yang penting kan itu. Nah, jadi buat teman-teman yang kemarin sering tanya, Mas Eros gimana nih, kapan jual saham batu bara nih, kapan ini? Nah, berarti sesuai dengan Ko Felix dan saya setuju, balik lagi nih ke alasan kemarin kenapa beli saham komoditas seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan memang sudah dirasa kalau kemarin alasannya adalah dulu itu murah gitu, nah sekarang tinggal dilihat lagi masih murah atau sudah mahal gitu ya. Ya, kalau misalkan seperti Ko Felix tadi, alasannya adalah siklus selesai, salah satunya bisa dilihat dari inventory-nya. Apakah kenaikan inventory ini, ya ini salah satu rasio yang bisa kita pakai ya. Kenaikan inventory ini lebih gede dari dia punya penjualan gitu ya. Nah, berarti di sini sudah agak beres. Nah, jadi balik lagi, kapan harus jual saham? Saat harganya naik ya. Kalau saat harganya turun, cut loss itu kira-kira lebih gampang. Tapi saat harganya naik, nah balik lagi alasan kenapa kita beli saham tersebut waktu itu gitu. Oke, menarik sekali kok Felix ngobrolan kita malam hari ini. Mungkin ini kok, mungkin sebelumnya kita coba jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman aja kali ya. Mungkin beberapa pertanyaan. Boleh. Oke, terus ini kebanyakan tanyanya tentang saham-saham nih kok. Saham ini gimana? Wah, ini repot nih. Harus buka laptop dulu kok ya. Ya, harus dipelajari harus buka dulu. laptop, harus dipelajari dulu. Jadi nggak bisa nih langsung kita jawab nih. Nah, kecuali mungkin ini udah pernah dipelajari ya. Iya, nah mungkin ini yang mungkin tentang strategi aja mungkin pertanyaannya ya yang kita jawab. Nah ini, baguskah menabung investasi saham dengan cara dollar cost averaging kok? Jadi istilahnya kan sering juga nih teman-teman yang selalu tanya ke saya, bisa nggak Mas, misalkan ambil contoh saham BBRI atau BBCA gitu ya, saya beli tiap bulan rutin terus tanpa harus ngelihat harganya gitu. Nah, menurut Ko Felix, pendapatnya gimana itu, Ko? Sebenarnya itu fine-fine aja sih. Baik-baik aja kalau misalnya mau rutin tiap bulan nabung untuk beli saham itu. Cuma kalau saya pribadi, saya jujur saya nggak nerapin beli setiap bulan. Saya lebih kayak, memang tiap bulan ada setor ke RDN, tapi kayak kalau misalnya nggak ada, ya nggak ada yang menarik nih bagi saya. Ya udah saya diemin aja, biasanya nggak saya tabung setiap bulan gitu. Jadi waktu ketemu ada saham yang kita bisa masuk, yang bagus, valuasinya menurut kita oke, ya kita baru uangnya itu baru kita masukin ke situ. Jadi kalau saya seperti itu. Cuma kan memang ada orang yang dia lebih mungkin rasanya feelingnya lebih safe ya kalau misalnya dia mau nabung tiap bulan, dan itu juga nggak masalah sih. Kayaknya returnnya juga oke-oke aja, dan itu sebenarnya untuk melindungi investor dari perasaan ini ya, kayak melindungi investor dari fluktuasi harga kan sebenarnya. Kayak misalnya harga naik, dia beli nominal yang sama tapi dapat lotnya lebih dikit, harganya turun dia beli dengan lot lebih besar tapi nominalnya sama. Yaitu untuk melindungi dari emosi naik turun roller coaster itu. Tapi kalau saya pribadi saya nggak seperti itu, tapi kayak baru ketemu yang bagus baru saya masuk. Oke. Sebenarnya kalau dari yield nih kok, dari potensi yield bagusan mana sih kok antara nabung rutin beli saham itu tiap bulan atau kita tunggu dulu sampai nemu yang murah baru beli gitu kok?
Saya sebenarnya belum pernah menghitung ya, membandingkan antara yang kalau ditabung terus setiap bulan dengan kita Hmm. langsung hantam dari bawah gitu. Ya kalau dapatnya di bawah kan. Jadi Iya, kalau betul. sebenarnya saya nggak pernah mensimulasikan itu, dan kebanyakan simulasi yang ada itu karena yang sudah apa ya, yang sudah kejadian kan, kayak eh, Hmm. hantam BCA dari awal, terus di keep sama di BCA di dollar cost averaging lebih untung mana. Kalau misalnya hantam BCA dari awal di keep sampai sekarang, ya pasti untung yang hantam dari awal gitu, karena kan BCA masih Hmm. bawah banget. Waktu dollar cost Hmm. averaging kan kayak setiap bulan setor, waktu harganya naik ya average-nya makin naik gitu. Tapi Hmm. menurut saya dua-duanya harusnya akan memberikan uh, apa ya, uh, return yang memuaskan lah, karena kan kalau misalnya Hmm. meskipun dollar cost averaging average kita naik, ya kalau misalnya saham yang kita beli memang kinerjanya bagus dan dia tumbuh terus, ya kita punya porto juga tumbuh kan. Jadi uh, Hmm. uh, uh, sebenarnya bukan masalah apakah yield yang metode satu lebih tinggi, apakah metode dua lebih tinggi, sama seperti yang Mas Eros bilang, apakah risk profile-nya cocok nggak bagi dia yang misalnya mau sekali beli, lebih diem aja bisa nggak, kan belum tentu semua orang bisa seperti itu. Justru ada Hmm. orang yang lebih nyaman bagi dia untuk ya nabung tiap hari, setiap bulan gitu ya, dia beli, ya itu Hmm. juga nggak masalah sih menurut saya. Hmm. Oke, oke. Berarti memang sebenarnya balik lagi ya ke diri Ya, kita masing-masing ya, risk profile kita nyamannya yang mana, beli setiap bulan pun nggak masalah ya selama memang perusahaan tersebut kinerjanya tetap terus bagus gitu, tetap terus growth gitu. Karena memang yang kita cari sebenarnya bukan cuan maksimal tadi kok ya, ya, karena orang ini kan pengennya cuan maksimal Mas. ya, Gimana caranya cuan maksimal gitu? Ya cuan maksimal itu nggak ada batasnya gitu ya, nggak ada batasnya gitu. Namanya yang penting adalah bagaimana kinerja portofolio kita selalu tumbuh konsisten. ya. Gitu. Oke kok, makasih sekali kok obrolan kita Thank malam you. hari ini kok, banyak insight yang kita dapatkan dari Ko Felix ini, dan semoga teman-teman yang menonton live kami berdua ini mendapatkan manfaat juga ya. Jangan lupa juga follow Instagram Midas Cuan ya, pastinya teman-teman juga sudah banyak yang follow Midas Cuan ya gitu, Di investor dan juga. siap. Oke, jadi jangan lupa follow IG kami berdua ini ya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Ko Felix. Selamat malam dan cuan selalu. Thank you Mas Eros dan teman-teman. Thank you Ko Bye. Felix.